ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. Babu dzikri asharin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abul As bin Rabi'. Cuplikan lintasan kilasan tentang asharin Nabi. Ashar itu arti asalnya yang dekat. Musoharo itu mukorobah yang jauh jadi dekat. Yang dimaksud adalah yutlaqu ala jami aqaribil mar'ah war rajul. Ini keluarga istri atau keluarga suami. Jadi ipar-ipar atau menantu atau mertua atau besan, itu ashar. Di sini yang dibahas oleh Imam Bukhari adalah minhum Abul As ibnu Rabi'. Abul As ibnu Rabi'. Kenapa yang lainnya tidak dibahas? Ya karena sebagaimana diketahui standar sahih Bukhari itu cukup tinggi, jadi tidak semua hadis bisa masuk Sahih Bukhari, hanya hadis-hadis pilihan dan yang terkait menantu, mertua atau besan Nabi SAW yang memenuhi standar sahihnya adalah hadis ini saja ya, yang saya baca di sini. Abul As ibnu Rabi' ini suami dari Zainab. Zainab adalah putri tertua Nabi SAW dari Khadijah, putra kedua sesudah Al-Qasim. Makanya Nabi sering disebut Abul Qasim. Putri kedua atau putra kedua atau putri pertama adalah Zainab. Nanti adiknya Abdullah, baik Al-Qasim baik Abdullah wafat ketika Nabi ketika mereka masih kecil. Kemudian nanti adiknya lagi Ruqayyah, ini yang dinikahkan ke Utsman bin Affan. Semula Ruqayyah itu dinikahi oleh putra Abu Lahab, tapi kemudian ketika masuk Islam ya, sedangkan suaminya tidak atau menantu Nabi tidak, maka dicerai dan kemudian dinikahi oleh Utsman. Dan Ruqayyah wafat ketika perang Badar ya. Lalu kemudian Nabi SAW menikahkan Utsman dengan adiknya Ummu Kulsum. Maka dari itu Utsman radhiyallahu an sering disebut Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya karena menikah dengan dua putri Nabi. Meski kemudian Ummu Kulsum pun wafat ya di masa Nabi SAW masih hidup. Nah yang terakhir putri Nabi adalah Fatimah ya, adiknya Ummu Kulsum. Fatimah ini yang dinikahkan ke Ali bin Abi Thalib, yang wafatnya juga tidak jauh dengan kewafatan Rasul. Ada yang menyebut 3 bulan sesudah Rasul wafat, ada yang menyebut 6 bulan. Walau alam, yang jelas tidak lama ya. Sesudah Nabi wafat berapa bulan berikutnya Fatimah pun wafat.
Jadi dari sekian menantu Nabi ini yang 2 sudah dibahas. Utsman bin Affan sudah, Ali bin Abi Thalib sudah. Nah ini yang ketiga menantu Nabi ini adalah Abul As ibnu Rabi'. Ya. Nama lengkapnya Abul As ibnu Rabi' bin Rabi'ah bin Abdul Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ibunya Halah binti Khuwailid. Kita kenal nama Khadijah binti Khuwailid, berarti Halah binti Khuwailid adiknya Khadijah, berarti Abul As kanabi secara nasab adalah uaknya, alo keponakan. Jadi Nabi SAW menikahkan putrinya Zainab dengan keponakan Nabi, ya, Abul As ibnu Rabi'. Ya. Sama dengan yang tadi, Ruqayyah dinikahkan dengan putri Abu Lahab. Abu Lahab kan paman Nabi, Nabi keponakan. Jadi paman Nabi itu menjadi besan, ya. Nabi menikahkan putrinya dengan putra pamannya. Putra paman berarti saudara ipar kan, ya. Nah ini sedikit penjelasan kenapa Nabi menikahkannya dengan dia. Tentu saja karena Abul As ibnu Rabi' juga akhlaknya bagus. Hadis tentang Abul As ibnu Rabi' yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah dari Al-Miswar bin Makhramah. Dia menceritakan, Inna Aliyan khotoba binta Abi Jahlin. Ali mengkhitbah putri Abu Jahal, namanya Juwairiyah. Juwairiyah itu ada istri Nabi, ya. Ada juga ini putri Abu Jahal. Meureun baheula lama can usum Google-nya, jadi ngarante gitu-gitu kena jika di sunalah Asep deui nya naon deui ujang. Jadi di Arab juga sama. Jadi Ali mengkhitbah putri Abu Jahal yang namanya Juwairiyah untuk dijadikan istri kedua, poligami. Fasami'at bidzalika Fatimah. Lalu Fatimah mendengar hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa Ali enggak minta izin sama Fatimah. Ya, bagi bapak-bapak yang mau poligami enggak ada syarat izin, sok-sok we rada. Fatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Tapi Fatimah kemudian lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka bapakna kami toha Ali, ya. Faqalat yaz'umu qaumuka annaka la taghdubu li banatika. Kaum Anda mengira bahwasanya Anda tidak akan marah karena putri-putri Anda. Ini kembali ke hadis yang umum. Nabi SAW gak pernah marah dalam urusan dunia. Kalau beliau dihina pribadi, dihina keluarga, ya, sampai diabadikan di Al-Quran Al-Abtar. Al-Abtar teh mandul karena nggak punya anak laki-laki. Wah, cenah mandul. Kan di jahiliyah itu wirang banyak kalau tidak punya anak laki-laki. Ya, makanya kemarin saya dapat laporan, ya, dari orang tua ini cenah cucunya perempuan tuh anaknya cenah nyikalan teh meni awewe hayang lelaki. Saya bilang jahiliyah. Jahiliyah. Jadi yang merasa tidak punya anak laki-laki itu jelek, ya, tidak mulia karena anaknya perempuan, itu keyakinan jahiliyah. Nah, gelarnya itu Al-Abtar. Al-Abtar itu menunjukkan tidak akan punya keturunan karena kan nasab itu laki-laki, ya, bin itu laki-laki.
nanti anak kan dinisbatkannya ke anak laki-laki, anak Nabi perempuan moal aya cucunya dinisbatkan ke ibunya gitu. Itu maksud al-abtar. Nabi kalau dihina pribadi nggak pernah marah, termasuk terkait putrinya. Tapi kalau yang dihina agama, ya Nabi siap jeung perangna. Ya. Ini ada di bab marah lah. Nabi SAW akhlak marahnya begitu. Nah, katanya bahwa kalau terkait putri Anda, termasuk saya, Anda nggak mungkin marah, gitu. Wa hadza Aliyun nakihun bint Abi Jahlin. Ini nih Ali mau menikah, nakihun di sini, dengan putri Abu Jahal. Tentu ini singkat ya, intinya curhat lah. Fatimah gak mau dipoligami. Nah ini juga jadi dalil kalau perempuan tidak mau dipoligami, itu tidak jadi dalil bahwa dia tidak solehah ya. Solehah dan tidak ukurannya bukan bersedia dipoligami. Jadi kalaupun tidak bersedia dipoligami, kalau memang solehah, nya solehah we. Kan Fatimah itu sudah dijamin masuk surga ya. Dan ini bisa dijadikan dalil yuk ibu-ibu ya bahwa ciri perempuan ahli surga tidak bersedia dipoligami ya, tapi salah dalilnya ya. Soalnya Aisyah juga perempuan ahli surga ya. Beliau juga rela dipoligami. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fasami'tu hina tasyahada yaqul, maka aku mendengar beliau sesudah tasyahud berkata, amma ba'd. Jadi Nabi ceramah formal ya. Ankahtu Abul As bin Rabi', aku telah menikahkan Abul As ibn Rabi', maksudnya dengan putrinya Zainab. Fahaddatsani wa sadaqani, maka dia berbicara kepadaku dan dia telah jujur kepadaku. Wa inna Fatimata bid'atun minni, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku. Bid'atun itu bagian dari tubuhku ya, separuh jiwaku gitunya Fatimah itu. Wa inni akrahu an yasu'aha, aku sungguh benci atau tidak suka menyakiti dia. Wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah, demi Allah jangan sampai bersatu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putri musuh Allah ya, Abu Lahab ya, Abu Jahal. Abu Jahal mati di perang Uhud ya, yang lanasfa'am bin nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ketika turun ayat itu Abu Jahal masih hirup ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Abu Jahal, orang yang berusaha keras menghalang-halang Nabi sholat di Masjidil Haram, bahkan ke sholat oge ke sujud ditindih ku kadut ya, susurian ya. Lalu kemudian Fatimah datang ya, singkirkan oleh Fatimah dan dimarahi itu pemuka-pemuka Quraisy, dan Fatimah belum menikah saat itu ya, dimarahi cara rempling karena Fatimah perempuan istimewa ya, berwibawa, skill kepemimpinannya tinggi, jadi nggak ada yang berani ya. Perempuan kalau punya kewibawaan tinggi, laki-laki segan ya.
Itu kata Allah, lanasfa'am bin nasiyah, kami akan renggut, nanti jenggut teh bahasa jabak, bin nasiyah jambulnya, jambul teh rambut bagian atasnya, nasiyatin kadzibatin khati'ah, jambul dari orang pendusta dan banyak dosa. Itu kan di perang Badar, perang Uhud, saya lupa lagi, perang Badar ya, itu ditarik jenazahnya, di kepalanya dibawa ke Rasul. Nah ini ya, Abu Jahal. Sedangkan ini kasusnya Ali hendak melamar melamar putri Abu Jahal itu ketika sesudah Fatu Makkah, sesudah Makkah ditaklukkan oleh umat Islam. Jadi orang Madinah bisa ke Makkah lagi, ketemu dengan putri Abu Jahal. Ali senang, wah cenah geulis badan. Kemudian melamar, tapi Nabi SAW berkata demikian, demi Allah tidak boleh bersatu putri Rasulullah SAW dengan putri musuh Allah inda rajulin wahid, pada seorang suami yang sama. Fataraka Aliyun al-khitbah, maka Ali pun meninggalkan khitbahnya, membatalkan khitbahnya. Dalam riwayat lain dijelaskan, masih di Sahih Bukhari, kenapa Nabi SAW sampai berkhutbah resmi. Redaksinya dalam riwayat lain, walastu uhillu haraman wala uharrimu halalan, aku sama sekali tidak bermaksud menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena poligami itu halal. Kalaupun Nabi tidak mengizinkan Ali khitbah, nanti ada desas-desus. Kalau nggak diceramahkan, ya nggak konferensi pers atau Nabi, cenah Nabi teu konsisten, manehna wae poligami. Kenapa cenah menantunya mau poligami dilarang? Ini mengharamkan yang halal. Nah gitu. Makanya Nabi konferensi pers ya resmi, saya sama sekali tidak hendak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tapi dalam riwayat lain, akrahu an tuftana binati, saya tidak mau putriku terkena fitnah. Fitnah apa? Kata para ulama, fitnah ghirah, cemburu. Cemburunya juga karena disamakan, disejajarkan dengan putri musuh Allah. Gitu. Ini kemungkinan besar berarti saat itu putri Abu Jahalnya masih kafir. Bolehkah menikah dengan orang perempuan musyrikah? Boleh, asal diislamkan. Jadi sebelum nikahnya, jadi ada kemampuan ya dari Ali untuk itu. Tapi Nabi tetap tidak senang ya. Oleh karena itu, maka ini jadi dalil seseorang menolak poligami atau mertua menolak poligami ya. Poligami ge kadang ningali anakna di poligami mah teu ridho teu ikhlas ya. Bukan kadang, hampir semua. Nah, jangankan begitulah di Nubabroko we nya cek Ustaz Ujang Komarudin gitu. Kaneng lah cenah Ustaz Sarip sunar seni wae rokok, tuang lama ge ngarokok. Cete ieu teh cing cirining pun bapa teh sukses ngadidik teh. Bapana ngarokok, anakna henteu, bener-bener cenah. Da anak ge tukang udud ningali budak ngarokok menyeri hate cenah. Jadi ini sesuatu yang manusiawi ya. Kalau mertua menolak poligami kemudian
juga istri menolak poligami, itu jangan divonis sebagai orang kafir, orang fasik, orang dolim. Mamawa dalil nusuk dibawa ke NII, wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wah cenah ya teu narimakeun putusan Allah ya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min wa dibawa wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dalla dalalan baida. Itu terlalu lebay ya. Jadi bab poligami di sini terlihat unsur rasa juga diperhatikan ya, unsur rasa. Jadi kalau istrinya tidak menerima, kemudian mertua juga tidak menerima, sekali lagi jangan dianggap bahwa mereka telah mengharamkan yang halal. Karena halal cenah poligami teh, kenapa menghalang-halang berarti mengharamkan yang halal? Enggak. Ini persoalan rasa saja, karena takut tidak bisa berbakti kepada suami. Itu kan Nabi, saya takut Fatimah jadi istri yang tidak berbakti ke suaminya gara-gara suaminya poligami. Tapi ya ini juga tidak jadi dalil bahwa mertua dan istri boleh memaksakan pendapat menolak poligami ya, karena tadi tidak bisa mengharamkan yang halal atau juga tidak bisa menghalalkan yang haram. Ini sekedar usul Nabi, dan Fatimah juga sekedar usul, tapi dapirak usul Nabi diterima, makanya Ali bin Abi Thalib kemudian membatalkan nikahnya, khitbahnya kemudian diputus ya. Jadi jangan dipahami terlalu lebay juga ya, pokoknya jangan ada lebayisme lah dalam hadis-hadis poligami. Tuh cenah kalau mertua nggak setuju, istri nggak setuju, nggak boleh, Ali juga nggak boleh ya. Enggak, faktanya kan istri-istri Nabi juga saling cemburu satu sama lain ya. Tapi Nabi tidak kemudian membatalkan poligaminya, tetap dijalani sesuai syariat tentunya. Jadi bisa pertimbangan Ali membatalkan poligami ini karena ini permintaan Rasul, berarti khusus putri Rasul tidak boleh dipoligami ya. Atau karena memang murni menghargai beliau sebagai Rasulullahnya juga istrinya ya. Terkait Abul As ibnu Rabi', nah di sini Nabi SAW dalam riwayat lain, wa dzakara sirran lahu min bani Abdis Syams fa athna alaihi fi musaharati fa ahsana. Jadi Nabi memuji, cuma enggak dijelaskan pujiannya. Pokoknya intinya Abul As ibnu Rabi' ini menantu yang baik ya. Saya dulu pernah punya menantu ya, menantu baik ya, meskipun dari keluarga yang kafir. Jadi bukan berarti kemudian menolak bahwa yang dari keluarga kafir pasti kafir, enggak ya. Ini juga bisa, tapi mohon maaf sebaiknya ya jangan putriku Fatimah dipoligami, itu saja ya. Nah di sini Nabi SAW menjelaskan haddatsani fasodaqoni. Dia berbicara kepadaku dan dia jujur. Jadi artinya dia jujur. Abul As ibnu Rabi' ini, makanya Nabi bersedia menikahkan putrinya dengan dia karena Nabi tahu dia adalah orang yang jujur meskipun kafir saat itu. Wa wa'adani fawafali, dan dia pernah berjanji kepadaku lalu dia pun memenuhi janjinya. Apa yang dimaksud berjanji kepadaku? Yaitu ketika perang Badar, Abul As ibnu Rabi' ini ikut pasukan kafir dan dia tertawan. Lalu tiba-tiba putri Rasul Zainab masih di Makkah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Zainab masih tertahan di Makkah karena suaminya masih kafir. Ini yang termasuk
illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Karena Zainab enggak tahu jalan ke Madinah tuh, bayangkan Pak, 12 hari ya. Perjalanan Makkah ke Madinah teh bari lain ngaliwatan jalan jiga ti Bandung ka Pangandaran. Jalan lagi jalan seram curam gitunya, pokoknya berbahaya ya. Jadi perempuan sendiri wah nya dina takdir gedeg lagi kurang pas semua diizinan nya budak awewe 12 poe dek indit keluar kota nya bari jalanna pikahariwangeun pasti mau diizinan ya. Tapi Zainab sudah masuk Islam, semua putri Nabi ikut ayahnya. Nah, ketika ditawan Abul As, Zainab memberikan kalungnya untuk menebus Abul As. Karena kalau pemagi masih suaminya. Karena belum turun ayat yang mengharamkan perempuan muslimah menikah dengan lelaki kafir. Nanti kan itu turunnya di Al-Mumtahanah ya. Al-Mumtahanah itu sesudah Hudaybiyah ya. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Hudaybiyah tahun 7 Hijriah. Ini kan perang Badar tahun 2. Jadi dah kalau kumage Zainab kan perempuan yang solehah, kafir-kafir kan suaminya, dan memang suaminya baik ya, kan pada kafir gitu. Maka Zainab mengirimkan kalungnya untuk menebus suaminya. Diterima oleh Nabi. Nabi menangis. Kenapa? Karena kalung itu kalung dari istrinya Khadijah. Ketika menikah diberikan ke Zainab sebagai hadiah pernikahan ya. Maka kemudian Nabi meminta syarat kepada Abul As bin Rabi, sok kamu saya bebaskan, tapi dengan syarat antarkan Zainab ke sini ya, bawa. Dan kemudian Abul As pulang ke Makkah, lalu dia memenuhi janjinya, Zainab dibawa ke Madinah ke Nabi. Lalu kemudian Abul As kembali ke Makkah. Statusnya saat itu Abul As kafir, Zainab sudah Islam. Tapi pernikahan masih ada karena belum ada ayatnya. Nah, baru nanti turun ayat. Nah, Abul As ibnu Rabi kemudian ikut perang lagi, tapi nggak disebutkan di sini perang apa. Saya juga semalaman mengecek, ya perang naon, ya belum ketemu, harus mengecek kitab-kitab surah Nabawiyah. Lalu dia tertawan lagi, tapi kemudian yang kedua kalinya ini sama, Zainab hendak membebaskannya, tapi kemudian Abul As masuk Islam. Kalau udah masuk Islam ya sudah nggak jadi tawanan lagi ya. Dan kemudian Nabi mengembalikannya ke nikah yang pertama. Nah ini sandi kelas 3 mualimin menkamari nepi ya, ketika saya kecil acap ini ada hadisnya. Jadi kalau kasusnya ini yang menikah beda agama itu dia semula nggak tahu, lalu tahu, maka otomatis fasakh ya. Lalu kalau dia mau kembali lagi, ya udah tinggal melanjutkan, nggak usah akad nikah lagi, nggak usah mahar lagi ya, nggak usah ada akad baru lagi. Kecuali kalau kasusnya ini perempuan yang muslimah sudah menikah lagi, terus yang ini juga sudah menikah lagi, itu kalau mau kembali misalkan cerai masing-masing mau kembali lagi ya harus nikah lagi, akad lagi. Tapi kalau kasusnya kayak Zainab di sini, Zainab belum menikah lagi, Abul As juga belum menikah lagi, pernikahan yang awalnya masih ada meski terpisah agama, maka ketika salah satunya masuk Islam lanjut saja pernikahannya, nggak usah ada akad lagi, nggak usah ada mas kawin lagi. Dan dari Abul As inilah Nabi punya cucu yang namanya Umamah, yang sering dibawa oleh Nabi sholat
Nabi diceritakan kan dalam hadis sholat sambil menggendong Umamah. Kalau Nabi sujud simpan, kalau Nabi berdiri diais di. Jadi dalil boleh sholat sambil menggendong anak ya, meski tentu gerakannya pasti ada yang berubah. Damal mungkin ngais kieu ya, pasti begini. Jadi gerakan berubah karena ada sesuatu hajat, meski tidak daruratnya. Darurat kan bisa dibikin ke ibuna. Hajat kepentingan nih cucunya nempel ka Nabi ya, ceurik lamun teu jeung Nabi teh maka dibawa, itu boleh ya. Jadi jangan usil ya bapak sirik no cenah imam teh meneri we bari jeung ngais gitu aya dalilna. Tapi jangan juga dijadikan dalil tuh cenah sunnah sholat teh kudu bari ngais tuh. Jadi pernah boleh sesekali sholat sambil menggendong anak. Nah inilah sekelumit ya tentang Abul As ibn Rabi yang Nabi memuji dia karena baik sama istrinya sampai Nabi rela mengembalikan Zainab ke dia ya karena baiknya meski sempat terpisah karena beda agama. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bilaya pertarusan. Haji boleh. Ya. Sekarang umpamanya diamankan gitu. Soalnya dulu itu jauh saya. Ya poligami itu jarang model gini. Enggak ada. Jarang di situ Aksan, Pak Haji. Di Nusantara sementara di Tasik itu biasa. Tapi kebanyakan saja ya secara itu kalau satu dua mungkin gitu. Ustaz Sidik terus nyontohan Profesor Maman, Ustaz Wawan, kan hanya kalian orang situ Aksan. Mun orang situ Aksan akhir ngebalakan hiji nya. Padani udah ngebalakan lah ya. Nya nu ngorakeun segera keneh. Atanapi nu single padani nya anu single. Nu single mah sanes poligami. Ngadua kalian. Kalian jangan boleh yang berburu atuh. Lebat online. Kami juga tuh berburu Ya baik cukup sekian ya, boleh ngobrol kali itu kan ya. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.